Oke, Mawarti juga sudah hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para yai, para bunyai, para ustadz, para doktor-doktorah dan para hadirin semua yang telah bergabung di Zoom Tadarus Ilmiah Ramadan tahun 2023 yang season kelima, yang kita pada malam hari ini akan mengangkat tema yang cukup menarik sebetulnya, yang berkaitan dengan dunia sekitar kita, yaitu sekitar tarekat. Yang kita mengangkat topiknya adalah tarekat dalam modernitas, bisakah bertahan? Jadi pertanyaannya, bisakah bertahan ini tergantung dari pendekatan masing-masing. Telah hadir di sini dari mulai Syekh, nah, ini tarekat Satariyah, Syekh Roni Faslah. Beliau adalah wakil ketua 2 STIT Syekh Burhanuddin Ulaan dari Pariaman, Sumatera Barat. Hadir yang narasumber kedua yaitu Ibu Dr. Yuminah. Beliau ini dosen tasawuf, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang ketiga, beliau ini Dr. Atmo Prawiro, dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, pengurus Jatman sekaligus konsultan dan Dewan Syariah. Ini jabatannya terlalu banyak, jadi kalau dibacakan nanti malah kayak membaca silsilah sanad tarekat. Jadi, secara berurutan kami mohon keikhlasan dari para yai dan nyai, mulai dari Syekh Roni, Syekh Dr. Roni, kemudian dilanjutkan Ibu Dr. Yumina dan Bapak Yai Dr. Atmo Prawiro untuk bisa memberikan gambaran bagaimana perkembangan dan kira-kira bertahan ataupun tidak seperti apa kegiatan komunitas dari tarekat di era modernitas tersebut. Masing-masing mungkin 15 menit, nanti kita akan lanjutkan saling menanggapi, dan mungkin kalau dari hadirin yang lain akan menanggapi, dipersilakan. Terima kasih, secara bergantian kami persilakan. Oke. Baik. Saya dulu ya. Ya, silakan Dr. Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama sekali, kita hormati teman-teman doktoral S3 angkatan 2016 yang hadir pada malam hari ini. Putus Pak Roni. Kiai Kandam, Kiai Atmo, Yumina, kemudian Hasan, Mordi. Kita pernah berjumpa di Lampung waktu acara muktamar NU. Sangat berkesan pertemuan itu. Kemudian yang saya hormati Ismail ya. Siap udah, Bu. Siap udah. Tapi ini pertemuan ajang silaturahmi tidak hanya tausiah ilmiah. Saya pribadi sangat bahagia karena bisa silaturahmi dan berkomunikasi dengan teman-teman walaupun tidak langsung bertatap muka. Suara putus-putus. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Tentunya pada kali ini saya sebagai seorang tarekat yang pernah juga masuk ke Satariyah sebagai peneliti, namun sekarang sudah jarang ikut wiritan ya, tarekat Satariyahnya. Tapi sejak saya meneliti tarekat Satariyah,
itu mulai di S1, S2, S3, itu terkait Tuanku dan Tarekat Satariyah dan juga kaum adat di Minangkabau. Kali ini mungkin kita berbagi informasi mengenai Tarekat Satariyah dan Tuanku sebagai ulama di Minangkabau. Pak Kiai, slide-nya perlu juga itu. Jadi ditampilkan Pak Kiai. Yang pertama, saya kira Tuanku, kita bahas Tuanku dulu. Nah, ini judulnya Tuanku dan Tarekat Satariyah di Minangkabau. Kemudian next ya. Dan Tuanku adalah gelar yang didapatkan setelah mengaji ya, atau studi di surau pesantren selama 7 tahun. Jadi Tuanku kalau tidak mengaji di pesantren itu tidak dapat gelar Tuanku. Nah, itu syaratnya. Jadi dikukuhkan di gelar itu dengan prosesi adat ya, dan masyarakat adat dan masyarakat agama, tentunya guru-guru yang telah mengajar di pesantren tersebut. Tuanku sangat unik ya, karena Tuanku sebagai ulama itu hanya ada di Minangkabau, khususnya di Padang Pariaman. Tuanku sebagai khalifah ya, di samping gelar itu adalah juga sebagai gelar kehormatan sebagai ulama, sebagai pengganti atau pelanjut Syekh Burhanuddin, penerus ajaran Tarekat Satariyah yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Kemudian Tuanku sebagai ulama di Minangkabau, seorang tokoh agama yang masih dipercayai dan diyakini keilmuannya oleh masyarakat Minangkabau, khususnya juga Padang Pariaman. Oleh karena itu, Tuanku menjadi ciri khas yang seperti kita kenal juga yang di Jawa adalah Kiai. Kalau di sini Tuanku. Tapi di sini Tuanku sangat erat kaitannya juga dengan adat dan juga agama. Jadi ada adat Basadi Sara Basadi Kitabullah, itu melekat pada gelar Tuanku itu sendiri. Next, lanjut. Kemudian kita bahas tarekat. Tarekat ialah sistem hidup bersama dan kebersamaan dalam keberagamaan sebagai mengupayakan jalan spiritualisasi, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam menuju tercapainya marifatullah. Ini pengertian yang kita ambil dari Abdul Rahman, yang mendetikkan ya tarekat itu sebuah kelompok atau organisasi yang menjalankan ajaran agama atau ajaran spiritual untuk bisa mendekat diri kepada Allah, untuk bisa mencapai pengetahuan atau marifatullah. Kemudian tarekat merupakan jalan keselamatan menuju Allah yang termasuk bagian dalam ilmu tasawuf. Jadi tarekat itu adalah bagian dari tasawuf. Ya. Jadi sebelum tarekat muncul tasawuf itu dalam bentuk person, ya, pribadi-pribadi, seperti Al-Ghazali, ya, Hasan al-Basri, Al-Misri, Al-Khalad, Al-Arabi,
Tapi setelah itu muncul tasawuf dalam bentuk tarekat atau dalam bentuk kelompok-kelompok yang mendidikkan simbol-simbol ajaran-ajaran yang satu sama lainnya berbeda. Tapi tujuannya satu, yaitu mencapai ma'rifatullah, mencapai Allah itu sendiri. Oke, secara historis tarekat muncul di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Sedangkan tasawuf sendiri muncul itu sekitar abad 2 Hijriah. Jadi, dan ilmu tasawuf ilmu yang sangat batiniah, yang mensucikan diri agar bisa sampai kepada hal maha yang maha suci. Kemudian tarekat di era modernitas. Ini saya mengutip Jumadri Azra dalam menuju masyarakat Madani, bahwasanya di era modernitas ini tarekat bisa dipastikan akan tetap bertahan terlalu naif untuk mengabaikan tasawuf dan tarekat. Jadi Azra menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ya orang yang tidak menginginkan ketenangan batin atau kesucian jiwa atau keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Azra menilai bahwa dengan banyaknya fungsi yang potensial untuk dimainkan tarekat, tak heran kalau tarekat relevan dengan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat muslim manapun. Jadi tarekat sebenarnya bisa beradaptasi dengan zaman dan eranya. Tradisi tarekat tidak mempengaruhi hal yang di luar dari diri tarekat tersebut. Di tarekat jalan yang mana jalan itu adalah komitmen konsisten istiqomah terhadap jalan kebenaran menuju hak Tuhan. Oke, lanjut. Ya, saya kira mungkin ini menjadi dasar saya mengambil pendapat Azra tentang tarekat tidak lekang oleh panas, ya, lapuk di hujan. Bahasa. Kemudian kita bahas Minangkabau. Minangkabau merupakan identik tempat budaya, adat istiadat kebudayaan orang Sumatera. Oh, daerah. Ya, jadi Minangkabau itu juga identik dengan budaya, wilayah, dan identik dengan orang Sumatera Barat. Dan wilayah itu terbagi dua daerah. Daerah Minangkabau itu daerah Dare, yaitu daerah rantau. Sedangkan daerah Dare itu Luha Agam, yaitunya kita kenal juga dengan kotanya Bukit Tinggi. Tanah datar kita kenal kotanya Batu Sangkar, 50 kota juga kita kenal dengan kotanya Payakumbuh. Kemudian daerah rantau yang dikatakan daerah rantau adalah daerah pesisir, ya. Pesisir pantai seperti Pariaman, pesisir selatan, Pasaman. Di daerah rantau ini adalah daerah yang mana orang Minang merantau atau meluaskan tempat berdomisilinya untuk bisa mencari lahan-lahan yang baru dan menguasai lahan-lahan. Jadi kalau saya sebagai orang Pariaman itu namanya orang rantau. Jadi asli orang Minang itu ya di daerah itu, daerah Luha dan Tigo, Luha Agam, Tanah Datar, dan ya termasuk juga
Ya, selain itu di Minangkabau juga ada nama daerahnya Solo, ya, dan juga ada Damasraya. Dan yang banyak tren dari Jawa itu ya seperti di Damasraya dan di Pasaman. Dan kalau kita kaitkan dengan NU juga banyak karena di Pasaman dan juga di Damasraya. Oke, next. Kemudian itulah kita membahas mengenai daerah Minangkabau. Kemudian di Minangkabau ada hal yang dinamika atau disebut juga hal yang unik ya mungkin ya. Seperti di dinamika dalam pusako tinggi dan pusako rendah. Dia ada pusaka tinggi dan ada pusaka rendah di Minangkabau. Dan itu tidak boleh menjual pusako tinggi, sedangkan pusako rendah itu boleh dijual. Pusako rendah itu adalah pusako yang pencarian orang tua, kedua orang tua itu boleh dibagi. Tapi pusako tinggi itu dari warisan dari nenek moyang dahulu, maka berupa tanah, dan tanah itu tidak boleh dijual. Kalau tidak boleh jual, digadaikan boleh, tapi itu ada syaratnya. Kalau anak sudah gadang tidak berlaki, itu boleh digadaikan. Kalau rumah gadang katirihan boleh digadaikan. Kalau ada yang meninggal boleh digadaikan. Jadi ya itu syaratnya. Tapi dinamika di sini bahwasanya di dalam Islam tidak ada pusako tinggi. Jadi pusako tinggi itu ya ada di daerah Minangkabau saja. Karena orang Minangkabau itu suku sistem matrilineal, keturunan dari ibu. Oleh karena itu pusako tinggi itu diwarisi ke anak perempuan, tidak ke anak laki-laki. Nah ini yang menariknya di Minangkabau, dan itu pun tidak ada di luar. Kalau saya kira tidak ada di luar. Ini yang dan dinamika pusako tinggi dan pusako rendah itu dulu menjadi suatu polemik bagi para tokoh cendekiawan Muslim di Minangkabau. Seperti Syekh Minangkabawi, dia tidak setuju dengan adanya, kalau tidak salah ya, dengan pewaris pusako tinggi itu. Dan pusako tinggi itu tidak boleh dijual dan tidak boleh disertifikatkan tanahnya. Ini seperti itu. Kemudian dinamika uang hilang dan uang jemput. Nah ini di Pariaman atau di Minangkabau adanya. Di daerah lain tidak ada. Ini menarik juga menjadi dinamika uang hilang dan uang jemput mulai yang dibeli ya. Ada istilah membeli orang laki-laki. Di orang perempuannya kalau ingin laki-lakinya dia akan membeli dulu atau mencari uang hilang dulu sekian juta, kalau enggak jadi. Ini menarik. Kemudian tarekat Sataria. Tarekat Sataria secara historis ya, tarekat Sataria dinisbatkan pada nama pendiri Abu Satar yang berasal dari India. Kemudian Sataria berkembang juga di Mekah, Madinah, yang dikembangkan oleh Ahmad Kusasi dan Al-Qurani. Kemudian di Nusantara dikembangkan oleh Abdul Rauf Singkil. Kemudian dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Sekarang dilanjutkan oleh Bangku. Nah ini yang menjadi tarekat Sataria berkembang sampai saat ini di Minangkabau. Saya kira itu. Next. Jadi hubungan Tuangku dan tarekat Sataria itu hubungan
Tuanku sebagai seorang tokoh yang dan juga seorang ulama tarekat Satariyah itu. Dia yang mengembangkan. Kemudian Tuanku sebagai khalifah penerus dari ajaran keagamaan Sebranuddin. Ya, jadi juga sebagai pengganti dan penerus ajaran tarekat Satariyah. Oke, next. Nah, ini ajaran dan keagamaan kaum tarekat Satariyah yang ada di belakang sekarang atau di Minangkabau. Tentunya ajaran pokok ini ajaran yaitunya seperti pengenalan diri, sifat 20, surah, serta zikir. Kemudian keagamaan yang dianut oleh masyarakat, itu masyarakat kaum Satariyah itu ada 21. Ini bisa kita lihat, satunya bermadzhab Syafi'i, berpuasa dengan ruqyah hilal, melihat anak bulan. Kemudian Maulid Nabi membaca surah 6 sampai 21. Ya. Ada ya. Kemudian wasila dan sisila dengan ibu, ya. Dan ziarah ke makam Sebranuddin dan identik juga dengan saya kira ini keagamaan ini tetap dilakukan oleh masyarakat maupun tuanku sebagai penggerak ya, dari keagamaan tarekat Satariyah itu sendiri. Oke, saya kira next ya. Oke, tarekat Satariyah di era modernitas. Tarekat Satariyah tetap bertahan ya. Di sini saya mengatakan bahwasanya tarekat Satariyah tetap bertahan disebabkan beberapa hal diantaranya. Pertama, masih adanya Khalifah Sebranuddin sebagai penerus ajaran tarekat yang masih berlanjut dan itu dilanjutkan oleh Tengku sampai sekarang. Kemudian adanya bersafar dengan melihat masih banyaknya masyarakat kaum tarekat Satariyah setiap tahunnya merayakan bersafar berziarah ke makam Sebranuddin. Ini menunjukkan bahwasanya eksistensi tarekat Satariyah masih tetap ada dan kokoh. Kemudian adanya keagamaan tarekat Satariyah Sebranuddin di luar Minangkabau. Ya, seperti di Jakarta, Medan, dan di daerah Malaysia, di Jiran, Singapura, Brunei, dan lain-lainnya. Nah, ini tiga hal ini sudah menunjukkan bahwasannya tarekat Satariyah di era yang globalisasi, modernisasi, ya, dan itu tidak menurun, ya, artinya masih tetap bertahan dan berkembang. Oke, next. Nah, jadi untuk lebih jelas Khalifah silsilah yang ada di Minangkabau yang khususnya di Padang Pariaman, tarekat Satariyah itu sesudah Sebranuddin berkembang pada 4 kelompok. Pertama silsilah ya, yang diterima dari Imam Maulana, kedua silsilah yang dibuat oleh Tuanku Kuning Sarilutan Tanjung di Medan dan di Bulakan, ketiga silsilah yang terima oleh Tuanku Ali Bakri di Sekabulakan, keempat silsilah oleh Tuanku Kuning Jubir. Jadi 4 silsilah yang dan khalifah yang turun menurun dan melanjutkan perjuangan Sebranuddin masih tetap sampai sekarang. Next. Kemudian lebih lanjut tentang bersafar. Bersafar merupakan kegiatan keagamaan yang sudah menjadi tradisi keagamaan setiap tahunnya dengan mendatangi dan menziarahi Sebranuddin. Kemudian bersafar ada 3 bentuk, ada bersafar besar, bersafar kecil, dan bersafar pusat. Ini kegiatan bersafar ini seminggu
jaraknya ya dari safar besar ke safar kecil. Kemudian ada bersafar Tuanku Saleh, dan ini menarik karena kegiatan bersafar ini sangat keagamaan di situ juga sangat dinamika. Terjadinya misalnya ada pengambilan air tanah kuburan, seberangden, mengambil limau ya, dan banyak hal yang terjadi di kegiatan bersafar ini. Oke, next. Ya, di samping itu ya di Minangkabau, khususnya di Ulakan, di Parangpariaman, masih fanatisme ke Tuanku. Ya. Artinya dia tidak percaya atau yakin ke ulama lain selain ke ulama Tuanku. Jadi dan sehingga fanatiknya mereka apapun yang dikatakan. Oke, barangkali itu ya, dan dukungan kaum adat sangat kuat ya, sehingga eksis dari tarekat Safiria sampai sekarang masih terjaga. Barangkali itu, terima kasih untuk pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kiai Dr. Roni yang telah menyampaikan perspektif tentang Sataria. Selanjutnya dipersilakan pada Nyai Dr. Yominah untuk bisa menyampaikan perspektif terkait dengan dinamika tarekat di era modernitas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para kiai, para mursyid, mursyidah yang ada di ruang Zoom ini. Semoga semua sehat dan semua dalam keadaan bahagia dan memiliki ketenangan batin yang damai, tentram, sesuai dengan tema kita. Amin, amin. Sebelumnya saya ucapkan makasih nih Komandan kita Pak Kiai Hamdan yang telah rela berbuat jariah dan amal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong dan pioner pertama nih, dan nggak akan dilupakan seumur hidup jasa-jasa beliau. Ya baik, saya akan memaparkan kalau tadi Kiai Roni telah memaparkan Thoriko Satariyah. Saya ambil perspektif lain, ya mungkin nanti Kiai Edmo juga ada Thoriko lain, tetapi saya mengambil sisi tengahnya bahwa mampukah memang Thoriko di era modernitas ini bertahan? Kenapa dia mampu bertahan? Kenapa, apa yang dibutuhkan sehingga orang mampu Thoriko di kondisi sekarang ini tetap bertahan? Mungkin saya akan membahas itu, dan ketika orang tidak menggunakan tarika, apa efek-efek yang memang terjadi, atau apakah karena manusia itu mengalami kegelisahan spiritual di era-era industri global seperti sekarang ini. Monggo Kiai, nyuwun ngapunten. Ini sambil dua. Ya, saya ambil untuk spiritualitasnya ya. Kalau tadi Kiai Roni udah memaparkan apa itu tarikat ya, saya juga sedikit, tetapi tidak usah saya bahas kembali. Langsung next saja. Kalau ya, udah ini nggak usah, tadi sudah dibahas ya, tadi secara etimologis maupun secara istilah apa itu Thoriko ya. Di sini tadi sudah dijelaskan juga sama Kiai Roni bagaimana Thoriko itu berarti jalan atau cara atau metode atau sistem atau mazhab atau aliran, haluan ataupun tiang tempat berteduh, tongkat dan lainnya. Ataupun secara istilah perjalanan seorang salik atau pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri, atau perjalanan harus tempuh oleh seorang untuk mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Next, lanjut Mas Kiai. Kalau kita pakai Hamdan bilang di era modernitas ini apa tarekat ini tetap bertahan. Kalau kita lihat di era modernitas ini, modernitas merupakan kalau kita modern, kalau dalam bahasa mungkin artinya merusak ya. Modernitas ya kebarat-baratan. Bagaimana kita lihat sekarang ini
Modernitas itu bagaimana upaya terbaru mutakhir sikap dan cara berpikir kita, serta tindakan kita sesuai dengan tuntutan zaman. Secara perlahan justru dengan kondisi ini akan menyingkirkan dimensi religius kita dalam keseharian manusia modern. Dan akhirnya timbul krisis multidimensi. Menurut Weber juga mengatakan bahwa modernitas itu proses yang melahirkan negara industri kapitalis. Kita lihat saja sekarang, di era sekarang kita akan merasakan semua era metaverse, era artificial intelektual, era medsos, era sebagainya yang tentunya kita ini juga pasti akan merasakan teralienasi atau merasakan ke titik kejenuhan. Dan tentunya kita akhirnya butuh kepada sesuatu yang berada di luar kita atau spiritualitas ataupun yang lainnya. Next, Mas. Ini cepat-cepat aja nggak apa-apa. Ya, udah ini langsung lah. Spiritual ya. Saya karena Toriko itu pasti kaitannya dengan spiritual. Ya, spiritual kita artikan sebagai nafas atau yang memiliki sifat imaterial atau non-material ataupun rohani yang bersifat ketuhanan. Nah, kita semua pasti butuh ini. Menurut ahli bahwa spiritual itu bagaimana kita juga menjadi spiritual, bagaimana juga kita memperhatikan apakah hidup kita itu berharga. Mengapa hidup kita harus berharga? Apa hidup kita ini harus biasa-biasa saja ataukah hidup kita ini harus bermakna? Tentunya spiritualitas ini merupakan kebangkitan atau pencerahan diri kita dalam mencapai tujuan dan bagaimana kita juga bisa mencapai makna hidup. Nah, ini pun ada dalam tarikat. Dan spiritualitas juga merupakan bagian esensial dari seluruh kesehatan dan kesejahteraan jiwa kita. Kita dan sangat membutuhkan itu semua. Next. Ya udah nggak usah ini langsung aja, Mas. Mungkin teman-teman udah paham ya apa itu spiritualitas ya. Bagaimana spiritual itu kita memahami sebuah makna yang luas akan pemahaman pribadi dalam konteks kehidupan setelah mati. Kita punya eskatologis yang berarti bahwa manusia ini, kita sebagai manusia sadar akan kematian. Tentunya ketika kita sadar akan kematian atau mortality, kita tentu butuh persiapan-persiapan hidup yang tentunya butuh ketenangan hidup, butuh kedekatan dengan Tuhan, dan sebagainya. Dengan demikian, kita pasti akan mencoba sekuat tenaga bagaimana membangun beberapa pemahaman akan tujuan dan pemahaman akan hidup kita yang sekarang kita jalani. Next, Mas. Nah, tadi spiritualitas sudah saya kemukakan bahwa sekarang mungkin kita akan merasakan semua kecenderungan spiritual manusia modern. Kita semua mengalami pasti. Muncul karena apa? Kita rasanya merasakan kegelisahan hidup di abad modern ini. Yang orang semuanya hidup serba material, orang semua hidup serba mengutamakan kesenangan fisik, mengandalkan perkembangan teknologi, IG, FB, dan yang kemarin dibahas, itu semua yang kita alami sekarang. Perkembangan teknologi yang semuanya itu notabene adalah mesin. Persekongkolan manusia dengan mesin yang tentunya telah menjadi dasar perkembangan global yang menjadi manusia terasing, merasa teralienasi dari dunianya sendiri. Kita nggak usah jauh-jauh ya, dengan dunia maya ini kita jarak kita dekat tapi terasa jauh. Ya, dekat, komunikasi mudah, tetapi secara hati kita agak rasanya jauh karena apa? Tidak ada ikatan langsung yang terjadi interaksi secara langsung. Kehidupan sekarang juga kita tahu bahwa kita bersifat lebih kepada individualis atau nafsi-nafsi karena yang dikejar hanya materi-materi dan terlalu mendewa-dewakan materi dan ketenangan sesaat. Karena materi adalah simbol keberhasilan. Jika orang itu sukses, kaya, maka itu simbol keberhasilan, bermartabat maupun kehidupan bergengsi. Nah, ini semua memang fenomena yang kita alami dan yang dialami oleh manusia modern kondisi saat ini. Mas Hamdan. Ya, sampai Said Nasir Hussein mengatakan bahwa karena tadi terjadi alienasi atau kesepian, kita ini karena peradaban modern ini dibangun di atas penolakan terhadap hakikat rohaniah kita. Kita ramai tapi merasa sepi. Kita sering berinteraksi lewat dunia maya dan berbagai platform. Tapi kita merasa kesepian karena apa? Yaitu peradaban modern yang dibangun di atas penolakan terhadap hakikat rohaniah kita secara gradual
dalam kehidupan manusia yang sekarang mengakibatkan manusia lupa terhadap eksistensi dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan karena terputus dari akar-akar spiritualitasnya. Ini menurut Syed Hussein Nasr. Saya pikir ini memang benar adanya, dan ketika mungkin tidak saja di Amerika ataupun di mana, mungkin teman-teman juga merasakan hal ini yang mungkin juga tidak terkomunikasikan saja atau kita tidak publish ya. Tapi saya yakin pasti itu akan dirasakan rasa teralienasi atau kesepian ketika seseorang mengalami kegincangan spiritual. Next. Faktor penyebabnya apa? Oh, ya seperti ini muncul akhirnya karena tadi teralienasi, merasa kesepian. Muncul rasa spiritualisme ini apa? Respon terhadap dampak-dampak negatif tadi dari modernisme. Bagaimana persekongkolan manusia dan mesin atau teknologi manusia modern mudah dihinggapi penyakit kehampaan spiritual. Orang mudah jenuh, mudah bosan, hatinya rasanya kosong, hampa. Ini akhirnya terlalu berlebihan juga menampakkan dan mengagungkan manusia di tengah krisis. Bagaimana saat sekarang seseorang itu dengan mudahnya menampakkan kesolehan sosial, atau apapun itu, menampakkan prestis yang semua bisa orang menikmati dan tidak ada privasi lagi, dan inilah yang kita alami di zaman modernitas ini. Maka spiritualitas ini muncul sebagai dampak-dampak modernisme ya, dampak negatif dari modernisme yang memang dialami banyak orang saat ini. Monggo lanjut. Nah, tadi kita kan bersekongkolan manusia dengan mesin. Adakah dampaknya? Banyak sekali sebetulnya. Ya mungkin semua pasti saya yakin merasakan. Secara psikologis juga peningkatan 15% penggunaan teknologi smartphone sepanjang waktu. Ini juga mengakibatkan jiwa kita sakit. Secara neurologis juga kita lambat beradaptasi dengan lingkungan. Kecanduan internet atau kita ya kalau kecanduan sama saja dengan narkoba sebetulnya, lebih parah ketika kita telah mengalami kecanduan internet. Akhirnya kita kecemasan, ada muncul ketika kita ketinggalan HP, ataupun ketika nggak punya pulsa, ataupun ketika tidak punya wifi, ataupun ketika yang lainnya. Itu akan muncul kecemasan, ataupun kita mudah mengalami depresi, kecanduan game, gangguan tidur, yang akhirnya kita sulit untuk tidur, karena banyak masalah yang menghinggapi, mudah marah, kesehatan yang buruk, kesepian, ramai tapi sepi ya. Medsos, IG, FB, YouTube, macam-macam ya. Yang tentunya akibat perubahan gaya hidup sehari-hari, remaja ataupun kita semua mengalami takut, putus asa, cemas, dan suasana hati yang tadi sepi. Nah ini dampak modernitas atau dampak tadi persekongkolan manusia dengan teknologi yang kita alami sekarang ini. Dan dialami ini di dunia global, bukan hanya di Indonesia, tapi semua merasakan ini dan telah menjadi gejala-gejala yang memang dialami manusia global. Lanjut, Mas. Itu udah tadi. Akibatnya apa? Akibatnya manusia kehilangan jati diri. Ini yang menjadi titik balik kembalinya manusia modern kepada agama. Return to the center atau berpaling pada spiritualisme yang memberikan tempat pada sesuatu yang bersifat mistik atau tasawuf atau tarekat tadi. Terjadinya krisis global. Ketika terjadinya krisis global, akan menimbulkan banyak orang yang mengalami gangguan mental. Yang tadi saya bilang, kepanikan, depresi, dan sebagainya. Ini akibat semua yang modernitas yang kita alami. Sebenarnya kita sedang mengalami krisis global yang memang kita tidak sadari itu, dan kita sudah merasakan hal ini. Baik kita, anak cucu kita, ataupun generasi-generasi kita yang pasti mengalami hal ini sebetulnya. Dan kita sedang mencari sesuatu yang berada di luar kita, yang superpower, yang bisa membuat kita lebih dekat, lebih tenang, lebih nyaman, lebih tentram. Kehidupannya bahkan kita kadang mengimpikan, ingin mendapatkan hidup kembali, hidup di masa lalu seperti orang tua kita. Yang tentunya
banyak hal-hal kedamaian yang dialami dibandingkan masa sekarang ini. Monggo lanjut. Tahukah Ibu Bapak semua, dengan akibat-akibat tadi, sekarang 1 miliar penduduk dunia mengalami gangguan mental. Hampir 75% gangguan neurologis dan penyalahgunaan zat dan tidak menerima perawatan sesuai kondisi mereka. 40 detik satu orang meninggal karena bunuh diri. Orang sekarang mudah depresi, orang mudah stres. Ketika stres, depresi, orang mudah berpikiran pendek dan mencari jalan pintas dengan cara bunuh diri. Dan ini meningkat. Kasus bunuh diri sekarang remaja untuk orang dewasa itu tinggi sekali. 3 juta meninggal setiap tahun akibat alkohol. 450 juta mengalami gangguan mental dan 8 dari 10 penderita tidak mendapatkan perawatan. Hal-hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kita semua. Minimal kita bisa ya tadi tidak binas dari dalam diri kita sendiri, karena kondisi sekarang tidak mau, memang kita harus mengalami dan kita harus menjalankan kondisi yang ada saat ini. Inilah kondisi modern di era modernitas yang tadi dengan pertemuan manusia dengan mesin yang berakibat banyak hal baik positif maupun negatif. Monggo lanjut. Nah, kalau kita tadi sudah banyak data orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan sebagainya, kita sudah tidak sehat dalam segi dimensi spiritual. Karena ketika kita dikatakan jiwa kita sehat, kita itu 4 aspek harus kita penuhi, baik dimensi spiritual, dimensi psikologi, dimensi biologis, dimensi sosial. Orang secara sosial bagus, bergaul bagus dengan siapapun, dengan teman-teman, tetapi secara spiritual, dia tidak mempunyai intelligence quotient atau emotional quotient yang bagus, atau spiritual quotient yang bagus. Dia pun akan mengalami gangguan. Ataupun dimensi biologis dan dimensi yang lainnya. Jadi keempat dimensi ini harus kita miliki agar tadi kita mempunyai jiwa yang sehat, mempunyai jiwa yang tenang. Nah, hal-hal ini tentunya ada di Thorikot, yang memang dimensi-dimensi ini diajarkan. Karena dalam Thoriko, kalau dalam makomatnya juga kita diajarkan ya sabar, ya kita diajarkan syukur, ya kita diajarkan tawadu, kita juga harus diajarkan mahabbah, kita harus ma'rifah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya yang tentunya tingkatan ini memang harus membuat kita untuk sehat dalam keempat dimensi ini. Lanjut, Mas. Nah, di mana peran spiritualitas atau tarekat sebenarnya di era modernitas ini dengan melihat kondisi-kondisi tadi? Karena sisi kehidupan manusia itu ada sisi esoteris dan ada sisi eksoteris. Kita tidak hanya sisi esoteris saja, tapi juga ada sisi eksoteris. Dengan adanya sisi kehidupan manusia, baik esoteris maupun eksoteris, dalam kehidupan modern ini, akhirnya spiritual itu, atau tarekat itu juga menjadi sisi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena spiritualitas adalah bagian dari diri manusia yang telah ada di dalam diri manusia sejak manusia dilahirkan dan sebelum dia dibalut oleh agama. Karena kita semua pada dasarnya, fitrah kita itu beragama. Dan kita sudah bersaksi sama Allah, qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi bahwa kita bertuhan, kita mempunyai fitrah untuk bertuhan. Jadi betapapun kita, arah kita ke arah negatif, pasti ujung-ujungnya kita akan perlu superpower dari diri kita. Kita perlu kekuatan yang lebih di luar diri kita. Yaitu tadi karena memang kita makhluk beragama. Jadi kita penting dan kita sangat butuh untuk menjadi sisi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Lanjut. Dan spiritual juga merupakan kehidupan religius yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada penciptanya? Cara mendekatkan diri kepada pencipta apa? Hanya melalui tariko. Karena kalau tarika itu kan khusus yang memang ada stage-stage-nya, yang memang ada musyidnya, yang memang ada makomatnya yang harus dijalani oleh para pengikutnya dengan disiplin dan sebagainya.
Kehidupan spiritual juga menjadi bagian yang penting dari kehidupan manusia yang memiliki peran untuk keseimbangan hidup dan kesadaran rohani menuju kebahagiaan. Karena kita hidup tadi tidak hanya material. Jadi kita tidak hanya esoteris, tapi kita juga butuh eksoteris. Kehidupan spiritual, kebahagiaan dapat dengan kemerdekaan yang merupakan pilihan, hatinya dengan penuh kesadaran untuk dekat kepada Tuhan. Dengan Thorika kita punya kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita butuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kita butuh keseimbangan dalam hidup ini. Dan spiritualitas juga, dalam spiritual juga bertujuan kita mencari keridhaan tentunya. Kita mencari kebahagiaan, baik jasmani maupun rohani. Kesadaran kita kepada Allah menuju kehidupan yang berkualitas, ya tadi. Kehidupan yang seimbang, kehidupan di dunia dan di akhirat. Monggo lanjut. Nah ini langsung tadi udah ya. Nah kemasan tasawuf atau tarikat sebagai ajaran Islam yang lebih menekankan pada kerendahan hati. Karena tadi dalam makomatnya aja sudah jelas. Kita diajarkan dengan makomat-makomat harus zuhud, harus tawadu, harus sabar, harus ikhlas, harus ridho. Nah kehidupan yang sederhana, zuhud terhadap dunia, cinta sejati tanpa pamrih, dan lain sebagainya. Nah ini ada di Thariqah. Ya, karena pada Thariqah kita juga lebih menekankan pada rasa, bukan pada akal. Jadi kalau orang berthariqah tidak bisa menggunakan akal atau rasio, tapi menggunakan rasa atau zauq. Ketika orang berthariqah hanya dengan rasio, nggak seakan sampai. Karena semua harus pakai rasa atau zauq. Dan zauq itu harus diolah, harus diasah. Tanpa diasah tidak akan muncul zauq itu. Kalau penyanyi ya pasti kan pakai rasa. Kalau menyanyi ataupun seniman nggak pakai rasa, nggak akan muncul. Orang yang mendengarkan juga tidak sampai ke hati. Sama halnya juga dengan tasawuf. Dan dalam spiritual juga kita butuh hubungan yang transenden. Hubungan langsung, kelekatan. Kalau dalam bahasa Maslow, transendensi. Kalau dalam bahasa mungkin tasawuf, ma'rifatullah. Bagaimana kita punya hubungan dekatan langsung kepada Allah yang akhirnya sama-sama merasa dan merasa diperhatikan. Nah, dan itu merupakan pencapaian yang tertinggi dalam sebagai motivasi yang mendorong individu dalam mencari makna dan tujuan hidup, yang merupakan ciri kemanusiaannya dan membedakan individu dengan makhluk yang lainnya, serta sebagai dimensi kemanusiaan yang menjadi indikator kesehatan individu. Orang Thariqah rata-rata sehat. Karena apa? Yaitu tadi mungkin dilatih untuk tetap sabar. Kondisi mendengarkan tadi udah Roni dengan suara yang bisik yang tidak rasanya malas aja dengerinnya, pengennya ini. Tapi karena memimpin kiai-kiai di sini sudah terlatih, sabar, didengarkan saja. Kan itu bagian proses untuk melatih kesabaran atau hal lainnya mungkin yang kita sering alami dalam kehidupan kita. Nah itu kan perlu latihan istilahnya. Monggo lanjut. Nah kalau kita lihat sekarang, kalau tadi udah Roni mengatakan ada Thariqah Sakarya. Sebenarnya tarikat memang sangat banyak sekali ya. Hithiyah, Ziliyah, Naqsabandiyah, Syattariyah, dan sebagainya. Kalau kita lihat perkembangan Thariqah abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, sampai abad selanjutnya. Bagaimana Thariqah dari awal yang hanya istilahnya zuhud, ke arah tasawuf yang kontemporer, atau kita kenal dengan neo-sufisme. Jadi bagaimana neo-sufisme ini Fazlur Rahman ya tokohnya nggak salah mengkombinasikan bagaimana pola tasawuf yang melibatkan dua kekuatan berdimensi eksoterik dan esoterik dalam Islam. Jadi tidak hanya meskipun tasawuf harus meninggalkan dunia ketika itu misal harus zuhud. Tasawuf itu bukan harus meninggalkan dunia tetapi memanfaatkan dunia. Nah, ini ada pada neo-sufisme. Karena menurut neo-sufisme, bagaimana menyempurnakan moral individu ke moral struktural sosial dengan cara melakukan gerak perubahan. Jadi dimensi keduanya dapat, istilahnya keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana juga mampu menciptakan hubungan harmonis antara tasawuf dan kekayaan, kemodernan yang akan melahirkan kekuatan besar dalam merubah dunia lebih baik. Jadi bukan berarti orang tasawuf harus zuhud, harus nggak kemana-mana, tidak boleh kerja. Nah, ini ada pada neo-sufisme karena harus adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bagaimana juga adanya keselarasan antara penghayatan, pengamalan, tasawuf dengan syariat dan akhlak ya. Jadi berimbang.
Tidak hanya melulu kehidupan akhirat saja yang akhirnya melupakan dunia, tidak hanya kehidupan dunia saja yang akhirnya melupakan kehidupan akhirat. Jadi disinilah tasawuf kontemporer Alur Rahman yang menginisiasi untuk ada titik-titiknya hubungan harmonis antara keduanya, melibatkan dua kekuatan dimensi eksoterik maupun dimensi esoterik dalam Islam. Untuk selanjutnya monggo. Nah, tasawuf kontemporer juga tidak hanya tadi yang saya bilang, ketika perkembangan, teman-teman bisa baca perkembangan tasawuf 1, 2, 3, dan sebagainya. Siapa saja pelopornya itu sudah di luar kepala lah. Tidak lagi hanya diwakili bentuk tasawuf konvensional atau personal individual, tapi muncul bentuk baru, age movement atau gerakan spiritualitas zaman baru. Kalau kita kenal sekarang, adanya urban Sufism ya. Urban Sufism apa ini? Kita sekarang banyak sekali lihat fenomena-fenomena sekarang dengan banyaknya zikir. Dulu misal kita lihat bumi, zikirnya Ustadz Haryono, zikirnya Arifin Ilham, Zikrul Ghafilin, Molekotan, dan banyak sekali zikir-zikir sekarang yang berkembang. Majelis Rasulullah, terus yang meninggal kemarin tuh Habib, siapa tuh yang makamnya di Habib Puncung, zikir-zikir itu. Zikirnya udah dilakukan secara terbuka, bahkan dipublish via media, di TV, seperti Ustadz Haryono, Farid Hilam kan dipublish di media dan siapapun bisa mengikuti tanpa harus mengikuti dibaiat ataupun harus mengikuti aturan tata cara yang memang ada dalam aturan tarikat atau tasawuf konvensional. Kayak tarikat tadi, Sataria kan pasti harus baiat, harus mengikuti, menjadi anggota dan sebagainya. Nah, dalam urban unit Sufism ini hampir terjadi, fenomena umum hampir terjadi di seluruh dunia. Sekarang orang memang lagi merasakan kegersangan sosial, spiritual, dan butuh kedekatan dengan Tuhan melalui cara-cara tadi. Entah zikir yang sifatnya kelompok, entah zikir yang bersifatnya komunitas. Nah, ini sekarang banyak terjadi. Awal-awalnya misal adanya para Madinah dulu ketika Pak Nurholis Majid di Pondok Indah membuka kursus tasawuf ini tuh banyak sekali. Sekarang Profesor Nazaruddin Umar adanya kajian teosofi. Nah, begitu banyak peminatnya, bahkan pejabat-pejabat sekarang sudah merasakan akan butuhnya hal itu. Jadi fenomena ini sudah terjadi di dunia juga. Karena itu tadi orang merasakan kegersangan sosial dan butuh sesuatu di luar dirinya. Jadi, tetapi urban Sufism ini tidak bisa dipahami sebagai menggeser popularitas tarekat konvensional. Karena tarekat konvensional juga dengan para pengikutnya dan aturan-aturan tetap berjalan dan tetap eksis kalau kita lihat sekarang. Naqsabandiyah tetap eksis, Syekh Samkabani tetap eksis, Syekh Fadil Abdul Qadir Jailani, semua tetap eksis dan mempunyai pengikut-pengikut yang memang taat dan terus berkembang. Ini hanya perkembangan saja. Jadi ketika kita lihat urban Sufism itu bukan berarti menggeser tarekat konvensional. Tasawuf konvensional juga dengan organisasi tarikatnya tetap berkembang di tengah hiruk-pikuk masyarakat modern dan tetap semua eksis. Jadi ya urban Sufism juga itu tadi karena memang timbul kejenuhan, masa berjus atau orang-orang yang memang sudah cukup hidupnya dalam segala aspek ataupun tadi yang mengalami kegersangan spiritual dan ingin mencari sesuatu di luar dirinya, permasalahan pelik ataupun kehidupan dunia. Yang mereka cari apa solusinya? Ya agama atau thariqat untuk membawa dirinya itu mencari jalan menuju kebahagiaan atau keseimbangan hidupnya di dunia dan akhirat. Monggo. Mengapa sekarang thariqat semakin berkembang atau tetap bertahan dalam kondisi era modernitas? Karena tadi saya bilang, kita itu hidup bukan sekedar hidup, tapi kita hidup itu punya tujuan. Dan kita hidup itu juga ingin bermakna. Sekaya apapun orang, ketika hidupnya tidak punya tujuan, ketika hidupnya tidak bermakna, dia akan merasakan tidak berarti hidupnya. Nah, tarikat juga kenapa? Karena merupakan sarana pergulatan dan pencerahan intelektual. Kalau kita lihat, saya seringkali mengikuti kajian Pak Prof. Nazaruddin Umar, teosofi itu
banyak sekali yang ikut pejabat-pejabat itu ribuan. Kenapa mereka butuh pencerahan intelektual, butuh pencerahan keilmuan, bagaimana kehidupan yang seimbang itu, bagaimana kehidupan yang tidak hedonis, bagaimana kehidupan yang tidak materialisme. Nah, itu diajarkan ada dalam tarekat. Jadi benar-benar ketika kita ingin menjernihkan hati, ketika hati kita tidak sakit, atau hati kita tidak ingin mati, ataupun hati kita tidak, kita ingin hati yang qalbun salim atau qalbun sahih tentunya, perlu pencerahan-pencerahan intelektual untuk perbaikan hidup kita. Thariqah juga apa? Sarana terapi psikologis. Kita itu sakit, awalnya sakit fisik. Biasanya sakit fisik itu pasti berimbas ke psikis. Ketika orang sakit fisik, awalnya misalnya nggak bisa tidur, jadi insomnia, nggak bisa makan, emah. Ini akhirnya kan menjalar kemana-mana dari tubuhnya. Dari pesakit fisik bisa ke psikis. Stres, akhirnya nggak makan, nggak mau makan, nggak pengen makan, emah. Akhirnya nggak bisa tidur, insomnia, akhirnya ke lambung, dan sebagainya. Ataupun orang sering marah karena tekanan-tekanan kerjaan, tekanan beban hidup yang begitu dah, akhirnya tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Nah ini perlu diapakan, diterapi secara psikologis. Terapinya di mana? Di tarekat. Karena hanya tarekat yang mengajarkan ajak dengan ada pembimbingnya. Ataupun zikir-zikir tadi, itu juga pasti ada mursyidnya, meskipun bukan di kategori mu'tabaroh, tetapi mereka tetap punya platform dan punya aturan-aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya atau jamaahnya. Tarekat juga kenapa semakin berkembang di era modernitas sekarang? Ada juga yang memang untuk mengikuti tren dan wacana perkembangan keagamaan. Kalau kita lihat sekarang perkembangan keagamaan begitu pesat. Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi, semakin manusia akan merasa jenuh dan semakin manusia akan mencari sesuatu yang berada di luar dirinya. Dan ini penting. Meskipun awalnya tren, tetapi kelama-kelamaan, ketika komunitas itu terus eksis, ketika komunitas itu terus memberikan makna, ketika komunitas itu terus memberikan arti bagi kehidupannya, itu akan menjadi sesuatu bagi mereka dalam perubahan jati dirinya ataupun tadi untuk terpenuhinya kebutuhan dirinya baik secara esoteris maupun eksoteris. Faktornya apa? Tarekat atau sufisme ini dapat bertahan di era modern sekarang ini. Kalau kita lihat, tarekat itu akomodatif terhadap keragaman paham keagamaan. Jadi siapapun yang masuk thariqah, siapapun yang mau masuk zikir monggo. Syekh Hisham Kabani, beliau adalah tokoh thariqah dan beliau memiliki atau beliau mahir 40 bahasa. Beliau semua siapapun yang masuk boleh. Jadi di thariqah apapun boleh, zikir pun begitu. Siapapun musik debu, itu mereka semua thariqah rifaiyah. Saya pernah meneliti, rifaiyah ternyata sambil musik, mereka ternyata harus zikir dengan thariqah rifaiyah. Itu berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang yang tentunya disinilah mereka akomodatif terhadap keragaman, mau berbagai suku, ras, paham keagamaan apa. Kalau sudah masuk dalam satu wadah thariqah, menjadi satu kesatuan dan menjadi saudara bersama. Nah, inilah yang membuat thariqah ini tetap bertahan di era modern ini. Thariqah apa juga? Karena mengandung ajaran yang terakhir, habis waktunya ya? Ya, Mas. Nggak apa-apa. Slide-nya udah habis. Oh itu salah berarti ya. Nggak apa-apa, dikit doang. Itu yang salah berarti Mas tadi saya kasih 2. Ya nggak apa-apa ini. Kenapa semakin berkembang? Karena juga mengandung ajaran kesatuan agama-agama. Cenderung bersifat lentur. Kenapa thariqah bersifat lentur? Ini kita ketahui bahwa dalam perkembangan agama-agama di Jawa, para penyebar agama Islam melalui thariqah, melalui tarekat. Jadi di sini kelenturannya, bahwa thariqah ini akan bertahan karena sifat kelenturannya. Thariqah juga bersifat toleran, dan thariqah juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang paling sejalan dengan adaptasi budaya lokal. Ini kita bisa lihat tadi dari para wali ketika menyebarkan agama Islam, dia menetapkan thariqah ketika mensyiarkan kepada para pengikut-pengikutnya
dan terbukti sekarang dimanapun kita lihat banyak para pengikut-pengikut Thoriko yang sebetulnya pendirinya bukan dari daerah itu sendiri, ya, Thoriko Naksabandia, Thoriko Sataria. Pasti Sataria awalnya bukan di Minangkabau, tapi pasti ada penyebaran oleh para wali atau para kiai yang menyebarkannya dengan jalan Thoriko tadi, sehingga mudah sekarang diakses dan mudah diikuti, dan sekarang menjadi bagian entah di dunia ataupun dimanapun itu pengikut ini tetap eksis. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Jika ada saran dan masukan silakan, monggo. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. Nyai Dr. Yuminah yang telah memberikan perspektif tarekat berkaitan dengan kepentingan batin ya. Selanjutnya saya persilakan pada Yai Dr. Atmo memberikan perspektif lain sebagai pusat muara dari sekian puluh tarekat yang terhimpun di Jerman. Nah, kami persilakan. Oke, pada Pak Moderator, seorang yang luar biasa segera memimpin Jamiah Darus Ilmiah tiap tahunan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Kemudian pada teman-teman yang sudah mengikuti dan menyimak beberapa dua tokoh berpengaruh di Aceh dan juga di Jabodetabek. Yang di Aceh ada Tuan Guru Roni, guru saya, dan yang di Jabodetabek ada Nyai Yuminah, juga guru saya juga, yang luar biasa sudah memberikan pandangan terkait dengan perkembangan tarekat dan juga tarekat dilakukan oleh orang-orang yang berbeda di sekitar sekarang ini. Mungkin ada saya akan menyampaikan perspektif tentang tarekat dan modalitas bisa menyatu, yang nanti saya, karena memang bidang saya tadi di industri halal sebenarnya, nanti ada kaitan dengan nanti teman yang selanjutnya akan datang, tetapi saya mau menanggapi dulu terkait dengan judul ini. Ketika tarekat dan modernitas bisa bertahan, tapi sebelum ke situ saya mau menyampaikan tentang bisa kami menyatukan antara tarekat dengan modernitas. Ada pandangan-pandangan, ini hanya sekedar refleksi, pandangan-pandangan. Pertama, ketika memahami tarekat itu sebuah gerakan keagamaan, dalam Islam yang mengajarkan praktik spiritual melalui pendekatan tasawuf ini dalam pengertian Islam, atau juga dan pendekatan mistisme, mungkin bagi orang-orang Barat yang di Madura bahasa tarekat lebih pada mistis. Pengertian ini saya kira bukan di situ tempatnya, tetapi pendekatan yang dilakukan oleh tokoh dan Barat maupun Islam sendiri memiliki visi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita juga melihat tentang modernitas, apa sih terkait dengan modernitas? Itu konsep yang terkait dengan pengembangan teknologi dan budaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan manusia. Ini tentu kalau kita tentang modern itu berawal dari masa Renes yang sedang berkembang, itu artinya sudah lama juga. Ketika sudah lama, kemungkinan modernitas ini akan menjadi membosankan, bukan? Dan lama-lama membosankan manusia, membutuhkan ketenangan, bukan? Tenang hidup. Maka tarekat itu akan selalu ada di dalam hati manusia yang berani kebuntuan di hadapan itu. Secara umum ada kemungkinan bagi tarekat dan modernitas ini bisa menyatu ya. Kenapa? Karena tarekat adalah suatu gerakan yang sangat fleksibel. Artinya apa? Tarekat itu bisa mengamal tarekat dan pengamalnya. Kalau kita terkait dengan tarekat tentu juga pada pengamalnya sifatnya bisa fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman. Artinya dari mulai zaman apapun yang dihadapi oleh orang-orang pengamal tarekat, saya kira itu tidak kebingungan. Karena sejatinya tarekat itu prinsip-prinsip yang banyak tarekat yang telah berhasil mengintegrasikan ajaran tersebut dengan prinsip-prinsip modernitas, seperti pengetahuan dan kemajuan, seperti contoh-contoh juga tadi sampai di akhir-akhir tahun-tahun ini banyak masyarakat kita yang memunculkan
tarekat yang ini yang dari keluar dari mainstream, tapi pada dasarnya tetap dia menyalur atau bersyarat kepada tarekat mainstream. Tapi praktek-prakteknya itu dielaborasi ya dengan seperti yang sudah sampaikan artis tarekat, para musik tarekat ya, contoh-contoh seperti itu yang kemudian tarekat itu dimanapun posisinya ya bisa menyatu. Nah, kenapa? Ada pandangan orang-orang yang bertasawuf dan bertarekat itu mengetahui nafsu dari dirinya, ada nafsu sejatinya, nafsu itu sebenarnya bukan modernitas itu sendiri. Jadi di sini dapat disimpulkan apapun modernnya suatu zaman dan zaman tidak mempengaruhi tarekat dan pengamalnya itu bisa kalah, tidak bisa nyatu, sehingga dia bisa mengikuti permasalahan. Artinya tetap nafsu sejatinya adalah nafsunya itu, dan tentu nafsu itu ada pada diri orang sendiri. Saya kira amalan tarekat manapun yang dihadapi adalah nafsunya, yang harus dikendalikan adalah nafsu pada diri sendiri. Sehingga ketika nafsunya kita bisa terkendali, yang muncul adalah masalah konsumerisme berlebihan, atau masalah terkait dengan sifat-sifat modern yang itu bisa dikatakan hedonis misalnya, jadi kepada kapitalisme seperti itu. Mungkin itu yang sehingga ketika posisi nafsunya tidak bisa dikendalikan oleh seseorang, maka yang menuju seperti itu. Tapi bagi pengamal tarekat, ketika tahu dia adalah yang dihadapi oleh dirinya adalah nafsu, maka itulah yang harus dikendalikan. Sehingga dimanapun berada, kondisi apapun berada, amal tarikat dan tarekat sendiri tetap eksis sampai sekarang, dan ini sampai sekarang juga nggak hilang, justru malah makin bermunculan tarekat-tarekat. Jadi kenapa? Karena ini terkait dengan setan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Maka dari itu, dan orang yang bertarekat karena banyak hal riyadhah seperti zikir dan puasa dengan cahaya ketuhanan berilahiyah. Artinya nafsu yang ada dalam diri manusia ada yang ada dalam diri manusia dan juga dialir oleh setan-setan itu, maka sesungguhnya bisa dihilangkan itu harus dengan zikir dan riyadhah. Jadi bukan modernitas ya, ini pandangan yang pertama. Kemudian, namun demikian juga ada pula pandangan beda terkait ini. Beberapa orang berpandangan tentang modernitas memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran tarekat, seperti materialisme, yang individualisme, yang tadi sudah disampaikan oleh Yumina, itu selalu bertentangan karena lahir juga ajaran-ajaran ini, individualisme dan materialisme ini bukan lahir daripada ajaran tarekat atau dari Islam sendiri, tapi lahir dari Barat yang lebih mengedepankan kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia itu kan. Kesejahteraannya bukan kesejahteraan yang ini, tapi kesejahteraannya melebihi kesejahteraan yang mungkin di luar batas yang yang bisa kami katakan ada kelebihan dan sebagainya. Ada juga keberhasilan integrasi antara tarekat dan modernitas, yaitu tergantung pada pandangan dan pendekatan yang digunakan oleh para pengikutnya. Jika seorang mampu memahami dan menyesuaikan ajaran dengan prinsip modernitas yang sesuai, maka keduanya dapat menyatu dengan baik, tidak ada persoalan kapan di mana. Tapi jika pandangan dan pendekatan tidak diimplementasikan dengan benar, maka dua konsep ini mungkin tidak dapat menyatu. Artinya dia nggak bisa menyatu. Tinggal posisi pengamal tarikat ini atau para pekaji tarikat ini atau apapun muhim tarikat ini, bagaimana memposisikan dirinya, apakah memang yang dihadapkan sejatinya adalah zaman itu sendiri atau memang nafsunya yang ada dalam diri sendiri sehingga menyebabkan terlena terhadap kehidupan ini. Kemudian menyikapi pertanyaan, jika ada pembahasan yang mengikuti tema yang pas adalah apakah keduanya bisa bertahan, manakah yang paling kuat. Ini kan apakah tarekat dan modernitas bisa bertahan, kan kalau judul yang dibawakan oleh moderator itu tadi kepada kita seperti itu. Jadi kalau seperti ini tentu ada ada yang kalah, ada yang tidak, ada yang kalah, ada yang punah, ada yang terus berlanjut dan eksis. Konsep tarekat dan modernitas memang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tarekat memiliki kekuatan dalam memberikan panduan spiritual dan pengembangan kepada para pengikutnya. Nah, ini yang selalu muncul dalam diri seorang pengamal. Ketika tadi ada persoalan-persoalan yang dihadapi, misalnya terkait dengan
berputusasaan sampai dengan dunia ini. Nah, sejatinya yang bisa membangkitkan ini adalah ya zikir tarikat la ilaha illallah yang menghadirkan Allah datang ke qalbi manusia, qalbi orang itu. Jika bisa menghadirkan nur cahaya Allah ke dalam hatinya, saya kira apapun yang dihadapi oleh seseorang maka enteng-enteng saja, tidak ada persoalan. Tapi jika dalam hatinya tidak ada nur cahaya ilahi yang menempel dalam dirinya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi putus asa. Dunia ini seakan sempit, tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena hatinya sempit oleh kehidupan yang serba gemerlap. Tetapi jika hati ini ada nur cahaya Allah yang masuk dalam diri orang pengamalnya, tentu apapun yang dihadapi besarnya dunia ini, saya kira modernitas yang begitu sangat luar biasa bisa diselesaikan dengan apa? Dengan bantuan Allah sementara yang ada dalam dirinya. Itu yang terkait dengan itu. Sementara modernitas juga memiliki kekuatan dalam mempercepat kemajuan teknologi dan sosial, tentang memberikan akses pada sumber daya dan informasi yang lebih luas lagi. Dan ini kan sebenarnya juga saya kira nggak ada pertentangan. Kekuatannya itu tidak ada pertentangan, masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Tetapi kalau kita menyimak beberapa para penjelasan tadi, dengan kondisi yang sangat teknologis seperti sekarang ini, misalnya IT yang sangat luar biasa, ya, selama itu masih buatan manusia, saya kira itu pasti punya kelemahan. IT apapun, masuk yang sekarang itu menggunakan intelijen, artificial intelligence ya, kayak GPT dan yang lain, itu banyak kelemahannya kalau saya perhatikan. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan nur ilahi yang ada dalam diri manusia. Maka posisi ini yang harus kita tanamkan, saya kira bukan hanya kepada kita juga, tetapi bagaimana pemuda-pemuda yang mana Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi dengan kondisi banyak pemuda-pemudanya misalnya, atau generasi Z-nya yang luar biasa. Bagaimana bisa menanamkan tarekat itu bisa dipahami dan digunakan dan juga diamalkan oleh anak-anak muda. Bukan lagi konsep bahwasanya tarekat diamalkan oleh orang yang berumur 41 tahun. Memang ya, kalau saya rasakan sih ada benar juga memang. Ketika ada guru mengatakan janganlah bertarekat sebelum umur 41 tahun. Ini kaitannya dengan istiqomah saja. Kalau kita juga menghadirkan atau mengamalkan tarekat yang pernah saya rasa sendiri, bisa besaran masih belum 40 tahun. Itu kadang-kadang jiwa manusia yang mudanya itu tidak bisa istiqomahannya, pengennya zikirnya yang cepat-cepat, kemudian tidak bisa yang agak menyebabkan pengamal tarikatnya tidak maksimal itu kan. Tetapi mungkin bagi orang ketika sudah mencapai masa kerasulan 40 tahun ya, itu jiwa untuk bisa berzikirnya itu sampai 40 tahun menuju ke masa selanjutnya itu akan kuat. Mungkin itu yang saya pikir dan juga teman-teman bisa menganalisa kenapa para guru kita mengajarkan tarekat di atas 40 tahun. Tetapi untuk era sekarang ini saya kira dunia perkotaan yang serba hedonis dan modernis ini, saya kira bisa saja untuk bisa mengajarkan mereka untuk mendekati kepada Allah dan Allah mendekat kepada diri mereka. Jadi ada kesimpulannya. Kedua tentang apa tarekat dan modernitas itu bisa bertahan dan memiliki kekuatan masing-masing. Namun dalam konteks kehidupan modern saat ini, modernitas mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar. Kalau dari perspektif hal terdampak ini ya, melihat suatu pembangunan, kemudian inovasi-inovasi, itu mungkin kelihatan modernitas lebih menguasai. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa tarekat dan dapat bertahan atau tidak memiliki nilai yang penting bagi mereka. Faktanya itu tadi, makin bermunculan tarekat di mana-mana, dari mulai yang mutabaroh sampai yang kontroversial gitu kan. Membahas tentang tarekat ini luar biasa. Ketika menjadi kontroversial, menjadi bulan-bulanan gitu kan, yang sudah pernah dialami oleh saudara kita yang kemudian ya itulah mendapatkan masalah tarekat. Kadang-kadang enak juga dipahami dan juga kadang-kadang ketika menjadi kontroversial menjadi persoalan bagi kehidupan sosial di masyarakat kita. Nah, contoh dan aplikasinya kan ada dunia seperti ada industri halal. Kenapa saya contohkan industri halal? Memang kata industri ini kan digabungkan dengan halal ini menjadi sesuatu yang modern. Kalau kata halal sendiri, saya kira ajaran halal, ajaran tarekat itu sendiri yang sudah hadir sejak di mana ketika syariat Islam mengharuskan kita harus yang halal, itu adalah bagian dari tarekat.
Tapi ketika hadirnya industri, ya kemudian industri itu menjadi bersaing ya di dunia, bukan hanya di dunia orang Barat, tetapi juga masuk ke dunia Muslim, di mana orang-orang Muslim juga menginginkan makanan sesuatu apapun yang dikonsumsi atau makan jadi halal, ini menjadi bagian yang sangat penting. Sebuah industri yang semakin berkembang dan penting di era modern ini, khususnya di negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, tarekat sebagai gerakan keagamaan sufi dapat memberikan pendekatan yang berbeda dalam memandang industri halal. Jadi kalau selama ini apa yang didapatkan tentang industri halal, apa sebenarnya industri halal itu? Gampangnya industri halal itu sebuah industri yang memproduk produk, kemudian mendistribusikan produknya itu sampai dikonsumsi oleh produk itu oleh konsumen dengan cara halal. Kan gampangnya seperti itu. Nah, ini industri halal yang seperti ini, yang kemudian misalnya di kasus yang ada di Indonesia yang otoritasnya dipegang oleh MI, sekarang kemudian pindah kepada negara, dan hal ini adalah Kementerian Agama dan BCPH-nya, saya kira memiliki tarekat sufi memiliki filosofi dan ajaran yang terkait dengan kehidupan halal. Secara ini kan kita ketahui bahwasanya orang yang bertarekat sejatinya dia juga tidak menegakkan syariat. Kalau kita melihat industri halal yang ada di negara yang masuk di Indonesia, ini masih memang pola pandangan syariat. Artinya adanya sertifikasi halal, di mana mendapat sertifikasi halal itu harus melalui proses pengecekan, dan itu kelihatan sekali saya kira. Untuk bisa mendapatkan hal itu kan kelihatan. Nah, sesuatu yang kelihatan ini kan punya syariat atau fikih saya kira. Nah, bagi orang yang mengamal tarekat memahami hal ini, saya kira syariat sudah lebih dahulu dipahami. Artinya ketika dia bertarekat industri halal yang ada sertifikasi bagian daripada pandangan tentang industri halal itu, ya memang harus proses seperti itu. Nah, di lain itu juga lebih dalam daripada itu, orang-orang tarekat saya kira bukan hanya secara proses sertifikatnya saja mendapatkan sesuatu yang halal, tetapi juga bagaimana konsisten dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para memang benar-benar konsisten gitu kan. Tidak ada penambahan ketika sudah ada keluar cek sertifikasi halal dengan produk yang sudah disampaikan kepada BCPH, seperti bagaimana konsisten ini produk-produk ini nggak bercampur dengan yang lainnya, nggak ada bahan-bahan yang lainnya. Kenapa? Karena ada pengawas yang sejati ya Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dan juga bagaimana menjual atau mendistribusikan barang-barang yang harus sampai kepada masyarakat ini juga harus juga sesuai dengan jujur dan benar. Nah, ada persoalan dikaitkan dengan industri ini yang kaitan dengan ketidakjujuran. Mencari keuntungan yang seluas-luasnya. Apakah ini bisa terjadi pada industri halal? Bisa saja saya kira. Walaupun namanya industri halal, tetapi terkadang ada moral-moral yang tidak jujur dalam memproduk dan mengedarkannya. Nah, substansi tarikat dalam industri halal itu tidak hanya pada sertifikat saja yang mendapatkannya, tetapi lebih dalam dari itu bagaimana ini agar bisa sampai kepada konsumen, dan konsumen menikmati halal. Dengan halal itu sendiri akan mendapatkan keberkahan. Dengan mengkonsumsi halal itu akan mendapatkan keistimewaan bagi para konsumsi, dan juga bagi para konsumen Indonesia khususnya yang sekarang ini ditunjukkan oleh Kementerian Agama untuk mempercepat produk sertifikasi halal saja 1 juta produk halal. Dengan target yang sangat luas juga, saya kira menjadi persoalan juga bagaimana nih para pengelola dari industri dan para kebijakan untuk sertifikasi halal ini dengan cepat mendapat 1 juta produk selama tahun 2024. Ini kan tidak mudah. Dengan cara apa? Hanya pandangan secara syariat saja yang dilakukan kemudian keluar sertifikasi halalnya. Tapi lebih dalam daripada itu, bagaimana bisa diamalkan oleh pelaku usahanya, diamalkan oleh para konsumennya yang menikmati jasa industri halal, dan juga dinikmati oleh negara Indonesia yang dengan mayoritas muslim terbesar dunia, bukan hanya jumlahnya, tetapi benar-benar mempraktikkan halal ini, makan halal dan industri halal ini secara substansi, secara mendalam. Nah, ini juga PR bersama ya, karena ini kalau saya melihat kondisi yang sekarang ini masih belum.
saja pada tataran fikih dan tataran peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan seperti itu. Oleh karena itu, tarekat sufi juga memandang bahwa kerjaan atau bisnis yang dilakukan seharusnya dilakukan dengan kesadaran disiplin yang tinggi dan niat yang baik. Karena setiap tindakan yang dilakukan akan memiliki dampak atau efek pada kehidupan seseorang. Apa yang dikonsumsi oleh kita akan efek terhadap perilaku. Apa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan mengefek terhadap masyarakat. Oleh karena itu penting saya kira terkait dengan industri halal ini bukan hanya pandangan secara perundang-undangan dan syariat, tetapi di dalam tarekat itu untuk memperkuat dengan pandangan mereka. Dan pandangan tarekat penting bagi para pengikut juga untuk mempertimbangkan aspek kehalalan, kesucian setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam bisnis dan perdagangan. Ini sebenarnya ajaran yang sudah ada di dalam Islam sendiri. Tinggal ketika dipraktikkan di perusahaan itu loh, agak menyulitkan. Karena perusahaan yang sekarang ada itu, industri sekarang ada itu, bukan itu yang diterapkan. Memang ada penerapan higienis ya, atau penerapan keselamatan itu di dalam industri saya pasti ada keselamatan ini, keselamatan kerja, keselamatan apapun itu diterapkan. Tapi nilai kehalalan justru jarang digunakan. Nah sebenarnya adanya industri halal yang zaman modern ini berkembang yang sekarang ini untuk menerapkan kehalalan juga, bukan hanya higienis saja, tapi halal dan aman dan baik dan yang lainnya. Maka ketika seperti itu mudah-mudahan yang apa yang diharapkan oleh pemerintah misalkan masyarakat secara umum Indonesia, kita masyarakat Indonesia menjalankan syariat dengan persediaan hal itu bisa menimbulkan efek yang baik bagi Indonesia, bagi generasi Indonesia, bagi kita yang akan memimpin Indonesia sehingga menjadi negara berdaulat walaupun mungkin itu saya kira nanti ini akan menyambung di tema yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Yai Dr. Atmo yang telah menyampaikan perspektif modernitas. Jadi antara membisniskan tasawuf atau tasawuf yang mulai main bisnis gitu. Ini ada tanggapan nih dari sebelum yang ini ya, sebelum tanggapan langsung ada tanggapan di forum chat ini. Paling tidak ada dua hal atau dua penanya maksudnya. Masing-masing silakan kalau misalkan perlu memberikan statement penjelasan, silakan siapa nanti. Yang pertama ini dari Yai Hasan Mawardi, ini dari Jamaah Lampung ya, Dr. Lampung nih, bahwa fenomena di Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah, TQN, pasca Abah Hano meninggal. Ini kan ada gonjang ganjing siapa penggantinya. Satu sisi ada yang menganggap penggantinya itu adalah Abah Gawus. Satu sisi ada pengikut yang menyatakan belum ada penggantinya. Ini perspektif di Suralaya, Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, spiritual question SQ itu ternyata lebih diterima di masyarakat umum lintas budaya, lintas agama, mengalahkan dari sisi ritualitas tasawuf tarekat gitu. Jadi artinya ini ada satu hal yang eksistensi seolah-olah ya eksistensi tarekat ini terkalahkan dengan model-model baru dari spesial spiritual question dan lain-lain dari perspektif barat. Itu yang pertama tanggapan dari Yai Hasan Mawardi. Kemudian yang kedua ini tanggapan dari Mas Maftuhan ini. Ini berkaitan dengan torekoh yang dalam alirannya itu adalah mengikuti alur musik gitu, seperti Debu, grup Debu yang ada di Cinere itu. Nah, kemudian ada nggak sih torekoh yang seperti dilakukan orang-orang melalui ngobrol sambil ngopi dan berpikir gitu. Jadi ini mungkin aliran-aliran Kertamukti Ciputatisme itu. Kalau menurut Dr. Abdullah Husairi kemarin ya, Ciputatisme ini bisa menawarkan satu torekoh baru, torekoh ngopi sambil berpikir, sambil menyentuh spiritualitas kepada Tuhan. Nah, kira-kira itu yang sudah masuk di forum chat, dipersilakan baik dari Syekh Dr. Roni, Bu Nyai Yominah, dan Syekh Dr. Atmo Prawiro. Dipersilakan. Boleh duluan, Pak. Monggo Bu Nyai, silakan. Saya menanggapi
pertanyaan dari Bu Maftuhah. Bu Maftuhan dari mana nih? Bu Maftuhan laki apa perempuan nih? Laki-laki itu Bu, Maftuhan. Pak Maftuhan, Masya Ya, Allah. Maftuhan. Dari Dari itu Lampung. aliansi Paradigma Institute Bu. Oh, Masya Allah. Iya, Pak Maftuhan, makasih atas responnya. Toriko dari musik debu ya. Sebetulnya musik debu itu torikonya tadi saya bilang Rifaiyah. Pendirinya itu namanya Syekh Fatah. Syekh Fatah itu tinggalnya di Meksiko, di Amerika. Beliau itu ketika di Amerika beliau belum pernah tahu Indonesia. Ketika beliau tidur, ketika beliau sedang istilahnya merenung, beliau dibisiki harus ke Indonesia. Padahal beliau tidak tahu di mana itu Indonesia. Akhirnya beliau meng-share di homepage bahwa oh Indonesia letaknya di sini. Maka beliau langsung dengan grupnya datang ke Jakarta waktu itu di Pasar Minggu. Kebetulan saya dengan personil debu, alhamdulillah dekat ya. Jadi mereka itu tadi ditanyakan ada dengan ngopi-ngopi ngobrol bisa jadi toriko karena ada yang bisa menyatukan hati gitu. Nah musik debu itu kalau Syekh Fatah itu ketika beliau menciptakan lagu, beliau itu pasti istilahnya seperti mendapatkan ilham. Kalau mereka caranya ketika musik itu didengarkan, disitulah orang bertarekat gitu. Mungkin teman-teman juga bisa dengar bagaimana ketika teman-teman mendengarkan musik debu. Buat yang belum pernah dengarkan coba. Pasti teman-teman rasanya melayang dan beda dengan musik-musik lain yang memang tidak mempunyai ruh torikot atau tasawuf. Mereka itu karena itu dari diciptakannya saja mereka sudah menggunakan tata cara toriko. Kalau musik ya mereka sambil nyantai ya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng biasa itu. Kalau mereka latihan pun sama, tetapi mereka harus ada rutinitasnya untuk melakukan zikir yang itu dilakukan oleh anggota-anggotanya. Nah, ketuanya itu namanya Syekh Fatah yang sekarang udah meninggal. Beliau torikohnya toriko Rifaiyah. Malah beliau menjalani 3 toriko. Salah satunya toriko Rifaiyah. Beliau sanadnya dari 3 toriko, tetapi yang dia jalankan yang lebih intens yaitu toriko Rifaiyah. Jadi itu. Jadi dia beranggapan bahwa dengan mendengarkan musik debu itu sudah bertoriko, gitu. Karena dia memang niatnya dengan musik itu bisa menciptakan kedamaian. Sama ketika Jalaluddin Rumi, ketika ada tari sufi ya, dengan menari itu orang sudah bertoriko karena dari putaran-putarannya saja atau kita kenal tari gangsing ya, dari putaran-putarannya saja itu punya makna-makna khusus dalam tarian tersebut, bukan sekedar gerakan tetapi gerakan itu pun dan orangnya ketika yang mengikuti itu pun harus bersih hati, istilahnya harus sudah mencapai makomat-makomat tertentu dan bisa melakukan itu, tidak sekedar tarian seperti jaipong dan lain sebagainya gitu, tapi ada muatan-muatan torikonya. Jadi bisa. Ketika wali-wali lain juga sering, ketika mereka mendapatkan ilham itu, mereka biasanya tidak tidur kalau malam. Pasti melalui ngopi, ngobrol, biasanya banyak ilmu-ilmu yang memang meluncur begitu saja, yang dikeluarkan tanpa sadar istilahnya. Jadi banyak. Kalau di Jawa itu hal-hal seperti itu sepertinya biasa ya, banyak gitu. Kalau Pak Maftuhan mau silakan saja. Mereka bisa kuat nggak tidur bermalam-malam dengan ngobrol, ngerokok yang mungkin kata orang awam ngapain sih kok waktunya habis buat ngobrol. Padahal banyak makna lain ketika mereka ngobrol sambil ngopi itu ada ilham-ilham yang dan keilmuan yang kita tidak temukan dalam dunia lain gitu. Tetapi ada dalam dunia torika yang memang mungkin kalau nggak pernah merasakan mungkin akan merasa heran, aneh, nggak masuk akal gitu. Tapi itulah ada dan kenyataannya ya ada. Kalau mau ya silakan saja. Tasawuf atau tarik itu tidak harus dikatakan gitu. Karena ketika kita bilang gula itu manis, kita nggak bisa. Gula itu cuman bilang manis, tapi kita nggak merasakan. Kalau mau merasakan ya jalani. Jadi nggak bisa hanya berkata manis, tapi harus dirasakan, dicicipi, ya itu.
itu thariqah karena tadi pakainya zauk gitu ya. Nah, untuk Pak ini saya sebetulnya pasca Aba Anom. Saya kurang begitu ini, tapi sedikit yang saya pahami bahwa kalau menurut yang pernah saya baca bahwa Aba Aus itu memang kan dia sang pemilik Zulfaqar ya, dan memang yang ditunjuk oleh Syekh Tajul Arifin untuk menggantikan beliau. Meskipun memang banyak ataupun beberapa yang memang tidak memahami dari Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul ini ya. Jadi beliau ditunjuk oleh Abah Anom karena memang beliau memiliki sanad atau beliau layaklah untuk meneruskan atau melanjutkan thariqah yang memang digawangi oleh Abah Anom. Bahkan beliau pernah ketemu Habib Lutfi ya, dan itu sebetulnya tidak pernah dipublish karena beliau pun apa sih istilahnya juga melarang ya menyebarkan tentang berita beliau. Jadi beliau ini juga sudah diakui bahwa beliau adalah wakil talkinnya Abah Anom, dan beliau itu yang mentalkinkan setelah Abah Anom wafat. Dan itu sudah diakui oleh Habib Lutfi pun sudah diakui, ataupun memang Abah Anom sendiri setelah wafat beliau kan bertahun-tahun bimbang, galau karena belum meyakini dan menemukan syekh yang akan melanjuti nanti ketika Abah Anom wafat. Dan Abah Anom pernah berkata dalam kitab Miftahus Sudur ya, bahwa komunikasi para arwah dan syekh silsilah TKN Suryal itu harus melalui syekh yang masih hidup. Nah, syekh yang masih hidup ini siapa? Ya tadi Abah Aus itu. Jadi itu yang bisa saya pahami, Pak. Untuk spiritual question, kenapa lebih barat yang ini ya? Iya, ini kan Ian Marshall ya, dan Donald Johar. Ian Marshall memang kita ketahui spiritualitas juga kan artinya bahasa Latin ya Pak. Spirit, roh, nafas ya. Memang yang mempopulerkan semua pun keilmuan. Awalnya kan Bapak udah tahu lah kalau kita belajar sejarah peradaban keilmuan Islam ya. Awalnya masa kemajuan Islam yang begitu pesat, masa Abbasiyah, akhirnya kita turun runtuh ya. Banyak literatur kita yang dikuasai mereka, dan akhirnya juga banyak tokoh-tokoh Islam yang sebetulnya menjadi penemu pengetahuan akhirnya diambil alih oleh mereka. Dan sampai sekarang itu juga terjadi. Nah, dalam kata-kata spiritual juga sebetulnya kan dalam istilah kita sudah ada, cuman dibahasakan saja dalam bahasa lain, Latin atau spiritus. Dan kalau spiritual question intellectual itu juga yang menemukan Ian Marshall ya, yang mempopulerkan awalnya. Sebenarnya dari Islam sudah ada, cuman karena kita kan selama ini juga orientasinya ke Barat, orientasinya ke Inggris, jarang kita orientasinya bahasa-bahasa ke Arab. Karena kesannya kalau udah Inggris itu keren gitu. Kalau Arab rasanya kurang keren gitu. Kenapa? Karena memang udah di format begitu, dan kesannya ya pokoknya kalau udah Inggris keren aja. Kalau udah Barat ya kalau Arab ya belum keren gitu. Kesannya itu. Nah, itu kan terus dan sudah di brand image kita itu begitu. Apalagi terus di sosialisasi dipakai, ataupun ketika kita mengutip pun pasti kita bilang ilmu jiwa, kita jarang banget bilang ilmu nafs. Pasti kita lebih ilmu jiwa. Padahal kan aslinya penemunya misal ya dari Islam semua ilmu nafs, tapi kita senangnya ilmu jiwa. Kita senangnya menggunakan teori-teorinya Sigmund Freud, menggunakan teori-teorinya mereka. Padahal semua awalnya kan dari Islam. Teori-teori Islam yang terus dikemas mereka dengan bahasa-bahasa mereka, akhirnya dipopulerkan oleh mereka, dan kita mengikuti. Kita sekarang aja nggak berani membuat istilah yang kita populerkan dari kita untuk kita, dan untuk masyarakat kita nggak boleh. Pasti kita akan mengutip orang dan akan mempopulerkan itu, yang akhirnya bahasa kita itu tidak terlihat dan tidak tersosialisasikan akhirnya, dan tidak populer juga gitu. Mungkin begitu Pak Hasan Muwardi. Mungkin itu dari Terima saya. kasih. Terima kasih.
Baik, mungkin menambahkan Pak Yai. Bisa menambahkan Pak Yai Kandam. Monggo silakan. Udah. Terkait tarekat dengan seni yang ditanyakan tadi, kalau menurut saya prinsip tasawuf itu kan mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan seni yang indah dan mengingatkan kita kepada Allah, itu termasuk salah satu jalan ya tarekat untuk bisa dekat dan sampai kepada Allah. Namun tidak ya termasuk yang apa yang dikatakan Bu Yumina, seperti tari seni yang dimainkan oleh Sufi Rumi. Ini mungkin sudah kita kenal ya, tarian Rumi yang berputar, sesungguhnya itu adalah menuju satu pusat titik, yaitunya Tuhan. Namun di sini kita tegaskan tidak semuanya seni itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tarekat ya prinsipnya tidak tidak begitu saja seperti mengopi, bisa juga mendekatkan diri kita kepada Allah karena kita membincang-bincangkan keimanan kepada Allah, ketakwaan. Tapi di sini tarekat pada prinsipnya adalah tarekat itu punya cara ya, punya kriteria. Tarekat punya bimbingan yang itunya mursyid. Jadi hubungan guru dan mursyid itu sangat prinsip dalam tarekat, apapun itu tarekatnya. Tarekat sejati itu tarekat yang memiliki silsilah itu sampai ke Nabi. Ya kalau kita ketahui ngopi bareng, bincang agama atau Tuhan lalu ingat kepada Allah, itu tarekat. Mungkin sekedar jalan untuk bisa ingat ke Allah itu bisa, tapi itu bukan tarekat yang sejati ya. Jadi tarekat yang sejati itu yaitu tarekat yang berguru. Di dalam tarekat itu kalau tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Nah, itu jelas bahwasanya tasawuf, tarekat itu harus punya bimbingan guru yang jelas. Saya kira itu untuk menambahkan bagaimana perkembangan terkait juga masalah gerakan spiritualitas eski tadi ya. Saya kira secara zahir bisa tapi secara batin yang sangat istiqomah tentu tidak sekuat dari tarekat yang berkembang yang sesuai dengan silsilah dan mutabarah yang ada di dunia. Barangkali itu tambahnya Pak Kiai. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Syekh Roni. Dipersilakan pada Yai Dr. Akmal untuk memberikan tanggapannya. Jawab semua kayaknya tanggapannya. Jadi ada dua hal tuh, respon terkait dengan gojang ganjing di TKN Qadiriyah Naksabandiyah Tasikmalaya ya, Suralaya terkait pengganti Abah Anom. Kemudian yang kedua ada nggak torekoh yang model ngopi sambil mikir sambil zikir gitu, seperti torekoh ciputatisme. Gitu. Ada pikiran Syekh Mujib tentang tarekat TKN, karena saya juga memang tarekat TKN Suralaya, mengomentari para guru saya itu sangat curhat ya, mengomentari masalah itu. Karena itu yang mengetahui hal itu mungkin orang-orang yang makomnya di atas saya kan. Kemudian nasional TKN Suralaya Pak Nomus ya, kemudian Haus. Nah, yang mungkin yang terkait ini saya komentari
secara bahasa tarekat itu terus berjalan mendekat ya sah-sah saja. Yang sampai dikatakan oleh Udaroni itu saya sepakat. Tapi ketika tarekat secara hakiki yang memenuhi kriteria dan pengertian yang jelas, yang dari mainstream, tapi yang tabarok, saya kira bukan daripada tarekat seperti itu. Secara bahasa sah saja mengatakan tarekat seperti hal itu. Dan bahkan juga kalau Imam Ibnu Athaillah itu kan tarikatnya kalau bilang ilmu mencari ilmu. Ini juga bisa kalau dalam artinya ketika ngopi sambil ngaji kan orang yang ngaji juga bisa main ngopi atau yang ngaji sambil diskusi tentang keesaan Tuhan, masalah Allah yang dibicarakan. Kemudian setelah diskusi kita justru malah meningkatkan keimanan kita. Persoalannya setelah kita ngopi sambil diskusi, apakah iman kita naik? Tidak. Karena kita juga tahu. Karena yang kita lakukan, yang saya lakukan ketika ngopi itu bukan membahas Allah, tapi membahas yang lain itu ya. Karena saya nggak pernah merasakan hal itu. Yang saya rasa ketika masalah itu ya seperti biasa, rekan-rekan pada umumnya ya melafalkan memberikan misalnya Allah setelah pada sholat 5 waktu dan mereka sudah itu yang paling budaya 165 kali seperti itu yang saya lakukan. Yang ngopi-ngopi sampai saya itu nah, terkait dengan ini tadi juga ada tarekat berjual belikan gitu ya di chat pribadi itu ya apa ini setelah membisniskan tarekat, apakah tarekat dibisniskan? Saya kira ini bukan memang hakikatnya. Ketika saya ini kan mencoba ya, mengaitkan yang modernitas dalam contoh industri halal itu kan produk modernitas. Sedangkan kata halal sendiri sudah masuk bagian dari torik, pengajaran torik. Tetapi ketika digabungkan dengan industri, saya kira itu memiliki makna yang lain. Nah, memang apakah nanti ketika industri halal itu memperjualbelikan agama yang kemudian menjadi komodifikasi agama seperti itu. Nah, dalam proses yang saya perhatikan, saya perhatikan dengan industri halal itu sebenarnya masih tatannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih kepada fikih lah. Nah, lebih dalam daripada itu maksud saya, ketika itu sudah dilalui, proses secara fikih dilalui, maka bukan hanya selesai di situ saja menurut saya. Bagi para pelaku industri halal, saya kira bukan hanya selesai di situ mendapat sertifikat, tapi menjaga konsistensi bahwasanya halal benar-benar halal dari mulai proses dari awal sampai nanti dikonsumsi oleh masyarakat. Saya kira butuh bahwasanya Allah akan mengawasi kita semua, pola perilaku kita semua. Sehingga di sini hadirlah makna ketarikatan itu, mendekatkan diri pada Allah. Ketika tarikatnya dipahami sebagai itu, di mana proses ada pendekatan diri pada Allah. Tapi ketika kita memproduksi hal yang hanya dicari keuntungan, terus itu kan nggak ada tarikatnya. Yang ada tadi menjual tarikat atau seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dan berkaitan dengan komentar berkaitan dengan itu yang ada di grup SPS 2016. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih pada Yai Dokter dan Bu Nyai yang telah memberikan tanggapan. Ini luar biasa sekali ya. Session yang jam 11 itu baru menanggapi pertanyaan di chat, belum tanggapan secara langsung. Jadi saya sebelumnya minta maaf karena sudah merampas waktu berkumpulnya keluarga ya, terutama Bu Nyai Yumina. Jadi sudah ada sisi-sisi pengorbanan dengan suami, termasuk juga Udaroni dan saya Atmo sampai harus meninabobokan lebih awal anak kesayangan ini baru 1 bulan ya. Jadi saya terkaget bahwa saya Atmo ini baru punya anak lahir 1 bulan gitu, kurang 1 bulan. Dan saya rasa cukup ya untuk memberikan satu respon tanggapan, dan sudah bisa kita ambil simpulan masing-masing bahwa sampai kapanpun itu gerakan tarekat tetap akan bisa bertahan walaupun dalam keadaan apapun. Bahkan tadi dinyatakan oleh Dr. Atmo, bukan tarekatnya yang harus dipertanyakan bertahan atau tidak,
tapi modernitas itu sendirilah yang harus dipertanyakan, kan begitu ya posisinya tadi. Dan memang kita bisa mengetahui bahwa tarekat telah mengalami proses metamorfosis gerakan gitu. Dari mulai oposisi di kekuasaan, kemudian menjelma menjadi satu kekuasaan tersendiri. Para raja itu kan sebagian besar yang mulai di Palembang, Riau, dan lain-lain adalah para raja kan. Dan kemudian menjadi pendamping sampai sekarang ini yang namanya ketua Jatman, ketua Rois Am ya, Rois Am Jatman itu adalah penasehat utamanya presiden gitu. Dan ini menjadi hal yang luar biasa bahwa ketika kekuasaan bersanding dengan tarekat ya sampai kapanpun tarekat tetap akan bisa bertahan apapun kondisinya. Saya rasa demikian dan saya rasa cukup ya, tidak ada lagi waktu ini karena nanti khawatirnya selesai session ini terus besoknya nggak ikut gara-gara dimarahin istri dan para suami masing-masing. Dan Nggak sahur. selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, terutama bersama dengan tim dari Paradigma Institute yang sudah mencoba memfasilitasi adanya kegiatan ini. Jika ada kekurangan dan hal-hal lain yang belum berkenan, mohon untuk bisa dimaafkan. Dan semoga ini semuanya menjadi ladang ibadah kita masing-masing, walaupun dalam lain ya, tidak harus membaca Quran, tapi kita mengupas bagian terkecil dari apa yang bisa kupas dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.